Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana dari kelas 11 DHCP 2. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang DHCP dan ARP. Di DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, lalu DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan atau otomatis. Nah, DHCP juga running dalam satu broadcast domain, yaitu satu jaringan. Nah, untuk jenis DHCP itu ada tiga, yaitu DHCP server, DHCP client, dan DHCP relay. DHCP server itu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien, sedangkan DHCP client sebagai penghubung ke share. Kemudian DHCP relay sebagai penghubung server DHCP ke server ke klien. Nah, jadi DHCP server itu sebagai pengirim atau penyedia, DHCP klien itu sebagai penerima, lalu DHCP relay itu sebagai penghubung. Lalu ada cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP itu berupa DA atau prosesnya itu bernama DORA atau Discover Over Request ACT. Nah, jadi pada video sebelumnya itu kan saya sudah meminta IP di VPC-nya itu mendapatkan tulisan di DORA ya. Berarti ini Discover Over Request AST. Nah, jadi untuk Discover itu broadcast-nya hanya server di mana ya. Lalu pada over atau unicast itu aku punya address ABCD mau enggak, lalu ada request. Nah, jadi broadcast itu meminta address lengkapnya doang. Nah, lalu si itu menjawab oke, silakan, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ketika ini merupakan VPC itu mau merequest IP address. Nah, bisa dengan mengetikkan IP DHCP. Nah, nanti keluarnya yaitu DORA. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada yang namanya itu ARP. ARP itu merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Nah, kemudian untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya hanya saling memiliki. Nah, ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable dan juga dikonfigurasikan secara manual atau statik. Nah, di sini kita sudah masuk di Winbox. Nantinya itu ada yang namanya ARP table. Untuk memunculkan ARP table, VPS itu harus mengirim paketnya terlebih dahulu. Paket itu adalah ketika si VPS itu bisa terkoneksi ke internet dengan menggunakan ping 88 atau ping google.com. Nah, nantinya si ARP table itu akan menampilkan historinya atau akan menampilkan datanya di VPC1 itu akan coba ping. Nah, di sini saya akan ke VPC1. Nah, di sini saya akan ping google.com. Nah, ini. Nah, itu hasilnya adalah TTL. Nah, nantinya di ARP itu akan tercatat. Kita bisa masuk ke Winbox, lalu masuk ke bagian IP, muncul yaitu 254. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.